baru bangun jam 6 kita bangun pagi nih. Udah langsung makan. Lapar nih, udah langsung makan. Nasi goreng, nasi kuning atau bubur ayam. Karbo. Karbo. Insulin naik lagi kan. Iya, spike. Nah, itu baru pertama bangun udah naik tuh kan insulin. Nah, setelah sarapan ada yang namanya coffee break lah ya. Coffee break, snack, manis-manis itu. Nah, itu insulin naik lagi. Naik jadi. Nah, sampai malam itu berapa kali kira-kira kalian ngemis. Jadi nggak harus pertama-tama nggak harus berat, itu malah jadi menyakiti merusak tubuh ya. Jadi awal-awal itu 15 menit jalan kaki atau 15 menit lari ditambah lagi dosisnya, mungkin tambah angkat beban 15 menit lagi jadi setengah jam. Nah, besoknya mungkin angkat bebannya setengah jam. Besoknya lagi ditambahin harinya jadi 4 kali seminggu. Besoknya lagi mungkin 5 kali, 6 kali seminggu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para penonton, kemarin kita udah bahas soal kesehatan dengan Bang Angga ya. Tapi lebih ke teknis nih. Kemarin kita bahas tentang makro, mikronutrients, tentang workouts-nya, tentang teknisnya, tentang manajemennya. Nah sekarang kita mungkin bahas ke penunjang-penunjangnya nih. Ternyata penunjangnya itu banyak. Apa aja? Mungkin kita langsung aja kita ngobrol ke Bang Angga. Selamat pagi Bang Angga. Pagi, Jat. Terima kasih sudah hadir lagi di video part 2 ini. 5, 4, 3, 2, 1, custom stocks. Selain workout, selain latihan, terus habit, adakah suplemen mungkin yang bisa menunjang khususnya untuk sendi ini? Kalau sendi, saya sudah bicara sama dokter spesial itu, kita perbanyak makan makanan yang mengandung antioksidan, Jat. Oh, seperti justru antioksidan ya? Betul. Seperti contohnya strawberry, blueberry, berry-berryan lah, Jat. Itu penting sekali, Jat. Antioksidan justru ya, bukan malah kayak kalsium. Kalsium juga salah satu pembentuk tulang kan kalsium, Jat. Iya. Tulang keras ya. Iya, tulang keras itu kalsium. Tapi kalau kata dokter itu, yang tulang rawan ini yang mempengaruhi sekali untuk merawat tulang rawan itu adalah strawberry. Betul. Berry-berryan lah, antioksidan. Okay. Oh iya, baru tahu juga nih, berarti berry-berryan ya. Nah, untung kita di Bandung jadi deket sama Lembang jadi strawberry Lembang. Kalau nggak sempat makan berry-beryan, ada suplemen namanya tuh glutathione. Oh, namanya glutathione. Mother of antioksidan. Oke. Dalam kita mengkonsumsi suplemen secara rutin ya di daily life kita, itu dosisnya gimana ya? Apakah dosisnya cukup ngikutin yang ada di label aja atau mungkin every person has a special dose? Oke, untuk suplemen itu kita bedakan ya, suplemen sama obat kita beda aja. Iya. Suplemen kan jauh berbeda sama obat aja. Nah, di sini makanya ada yang sekarang alirannya itu functional medicine. Oh iya. Ya, itu functional medicine itu. Jadi dia mengobati dari akar, Jat. Ketika kita sakit kepala, akarnya apa sih? Apakah mungkin dari kolesterol tinggi? Oh, dicari obatin penyebabnya. Lah kolesterolnya, betul. Itu namanya functional medicine. Mungkin sekarang di sosmed juga banyak itu yang mungkin forum-forum grup-grupnya ya. Jadi mengonsumsi sejumlah suplemen untuk menunjang kesehatan dari akar badan. Dan tentunya harus didampingi dengan asupan cairan ya yang cukup. Oh betul kita ya. Kadang kan orang kayak terlalu judgement ya, kayak ngapain sih suplemen tuh nanti ginjalnya rusak ya. Gimana nggak rusak kalau nggak minum ya? Minum betul. Iya. Jika minum cukup air itu nggak akan merusak ginjal saya kira. Oke, mungkin ini highlight juga nih di podcast kita hari ini. What's your biggest motivations to be healthy? Oke. Semua orang punya motivasi, Jat. Iya betul. Kalau saya pribadi, saya harus tetap sehat untuk melihat tubuh kembang anak saya. Oh iya saya betul harus tetap sehat untuk melihat anak saya berkembang sampai nanti besar, sampai nanti dewasa dan mengarungi hidup. Dan tanpa sadar juga dengan begitu anak abang melihat habit bapaknya dan mungkin bisa meniru ya. Tanpa kita suruh meniru pun anak-anak akan meniru dengan sendirinya, Jat. Apa yang kita lakukan di rumah, seperti misalnya anak saya sekarang sudah sekali dia mau beli minuman pemanis, dia langsung cek kadar gulanya berapa yang ada di kemasan. Betul. Dan saya juga saya tetap menganjurkan ke anak lebih baik minum air daripada minum minuman berpemanis. Itu saya tekankan. Dan saya tidak hanya menekankan menyuruh dia seperti itu, tapi saya juga berperilaku seperti itu. Oke. Saya tidak lagi
minum minuman berpemanis. Saya hanya minum air putih. Gitu, jadi motivations is important. Betul. And find sustain motivations. Jadi Betul. Motivationnya kalau bisa harus sustain ya. Harus kuat ya motivasi. Okay. Find your own motivation guys. Tadi ada disinggung tentang inflamasi nih. Apa sih inflamasi? Kan kayak kalau saya taunya inflamasi itu pembengkakan ya, dan yang taunya di luar-luar aja gitu, radang, inflamasi. Nah, inflamasi di sini tuh is that the same inflammation that I know atau mungkin ada yang lain? Mungkin sepengetahuan saya ya, saya jelaskan inflamasi itu adalah ibaratnya analoginya besi nih. Besi dibiarkan basah, dia akan karat. Yes, karat. Nah, begitupun tubuh Jat. Oke. Kalau kalau darah kebanyakan gula, pembuluh darahnya itu inflamasi. Jadi isinya menipis Jat. Menipis betul, justru ya? menipis dan dia inflamasi kemerahan terus jadi dia kelama-lamaan dibiarkan akan menjadi lubang Jat, berlubang. Dan itu sangat berbahaya. Tubuh nggak akan biarkan seperti itu. Karena tubuh itu sistemnya sangat canggih, sangat pintar sekali. Makanya dikirimlah yang namanya kolesterol. Untuk menambal itu inflamasi di pembuluh darah. Ada 2 kolesterol yang namanya HDL dan LDL, high dan low. Ketika kolesterol diperintahkan untuk tubuh untuk menambal inflamasi, yang datang itu high. Yang high itu nambal, yang dibilangnya jahat itu HDL dia sebenarnya dia nggak jahat sih. Dia dituduh jahat sama orang-orang. Kalau nggak ada dia itu nanti pembuluh darah kita bocor, usus kita bocor. Pernah dengar ya namanya kebocoran sistem pencernaan, Jat? Pencernaan, iya. Autoimun, autoimun tuh sebenarnya dia kekebalan tubuhnya itu berkembang dengan tidak terkontrol, ya. Karena racun-racun yang harusnya dicerna, harusnya racunnya dibuang oleh antioksidan yang tadi saya bilang itu. Dia sistem pencernaannya bocor. Jadi bocor ke luar sistem pencernaan, dia meracuni semua organ tubuh. Nah, jadi di situ dah namanya autoimun. Kalau ngomongin tadi functional medicine ya, biasanya para praktisi functional medicine tuh mereka punya moto you are what you eat. Jadi pencernaan tuh sangat penting sekali. Betul sekali, Jat. Dan salah satu yang mereka gaungkan adalah probiotics. Jadi Abang mengkonsumsi probiotik setiap hari kah? Dan sudah berapa lama rutin seperti itu? And what effect that you have? Ya, apapun yang kita makan, yang tadi saya bilang makro, mikronutrients, jika pencernaannya nggak benar, nggak akan diserap kan? Iya, betul. Nah, itu jadi satu poin penting kalau seumpamanya kita udah makannya benar, kita makannya udah seimbang, kita harus membenarkan juga sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan. Di situ kan ada bakteri-bakteri, banyak sekali jutaan bakteri kita, Jat. Jadi probiotics itu di sini perannya untuk menyuburkan bakteri-bakteri baik, Jat. Yang baik ya. Betul. Karena kita selama kita hidup pasti pernah minum antibiotik ya kan? Betul, lumayan sering sih. Antibiotik itu membunuh bakteri, bukan hanya bakteri yang jahat. Seperti contohnya pernah kan infeksi, demam, itu kan bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi antibiotik itu membunuh semua bakteri, baik yang jahat maupun baik. Makanya termasuk juga bakteri di dalam sistem pencernaan kita itu dibunuh sama antibiotik. Nah, makanya lah kita harus memelihara si bakteri-bakteri ini tetap hidup dan jumlahnya terkontrol, tetap balance jumlahnya. Nah, kita harus konsumsi probiotics setiap hari. Untuk jenisnya atau mungkin dosisnya gimana tuh Bang? Secara teknis. Untuk itu kan itu suplemen, Jat ya. Suplemen itu bisa dijual bebas, nggak harus dengan resep dokter. Asalkan kita mengikuti aturan pakai di setiap kemasan masing-masing. Tapi kalau bicara tentang probiotics, mungkin orang awam mikirnya itu fermentasi kali ya. Sedangkan fermentasi kan tape fermentasi, tempe fermentasi. Ya. Apakah cukup dengan itu? Jadi itu mungkin yang bakteri Lactobacillus mungkin ya, kayak yang strainnya ya. Strain bakteri itu kan sangat banyak, Jat. Iya, betul. Sumpahnya nih ada 3 makronutrien, protein, karbohidrat dan lemak ya. Iya. Kan setiap jenis dari makronutrisi itu ada masing-masing bakteri yang menguraikan. Bakteri yang menguraikan protein itu namanya beda lagi. Bakteri yang menguraikan karbohidrat beda lagi. Nah, jadi kita harus benar-benar menjaga tetap seimbang itu bakterinya. Strain-strain itu ya. Betul. Jadi itulah kenapa kita harusnya gonta-ganti ya. Harus gonta-ganti. Ya, maksudnya kandungannya yang berbeda-beda. Terus dari nama
bakterinya yang berbeda-beda juga yang kita harus konsumsi, Jat. Tapi Bang, kalau misalnya orang yang mau rutin mengkonsumsi probiotik, haruskah dari suplemen atau mungkin bisa Bang ada alternatif lain nih? Misalnya fermentasi apa gitu, mungkin fermentasi air kelapa, fermentasi teh, kayak kombucha, kayak kimchi. Mungkin bisa, Jat, mungkin gitu. Jat. Karena kayak kimchi itu ya, kimchi itu sekali lagi itu buat, kalau menurut saya itu membantu untuk menciptakan kondisi asam di lambung yang lebih asam. Untuk mempersiapkan pencernaan di lambung, Jat. Nah, itu ketika kita makan kimchi sebelum makan, makan terutama daging-dagingan ya. Yeah. Nah, itu tingkat keasaman lambung itu udah tinggi. Jadi untuk mencerna daging itu nggak masalah, jadi nggak sembelit ya. Jadi nggak sembelit. Ya sembelit. Iya. Itu yang saya paham tentang makan kimchi itu kan sifatnya asam ya. Sifatnya asam. Jadi ada cukanya mungkin ya, Jat, ya situ ya. Yeah. Nah, jadi itu sangat-sangat membantu pencernaan. Jika ada masalah dengan pencernaan sering sembelit setelah makan daging merah ya terutama, itu bisa dicoba makan kimchi dulu. Atau kalau nggak kimchi, apple vinegar bisa juga. ACV. Ya, ACV, apple cider vinegar. Itu bisa buat membantu pencernaan, Jat. Berarti kalau misalnya seperti itu konsepnya, berarti lebih baik probiotik itu dikonsumsi saat perut kosong ya? Perut kosong. Bangun tidur gitu ya? Bangun tidur, iya. Jadi baru bangun tidur, jangan lupa minum air hangat dulu. Nah, setelah itu boleh tuh minum ACD atau probiotik. Baru nanti dilanjutkan dengan makan pertama, breakfast. Breakfast itu kan artinya memecah puasa. Breakfast. Jadi istilahnya kita malam itu berpuasa, Jat. Kita membiarkan tubuh kita itu rest, relax, tidak ada insulin yang hadir untuk menurunkan gula darah, sehingga nanti pas paginya itu puasanya dibatalkan lah, di breakfast dengan tentunya dengan protein dulu. Harusnya gitu. Dengan makanan yang baik ya, karena kalau nggak salah breakfast tuh modal kita untuk kegiatan di pagi hari. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal fast, aku pernah dengar juga Abang menyinggung tentang intermittent fasting. Oh iya betul. Intermittent fasting. Ya. Intermittent fasting. Itukah maksudnya sebagus apa intermittent fasting and how it's work? Sangat bagus sekali ya, Jat, ya. Untuk memelihara tubuh, Jat. Sekali lagi tubuh itu perlu istirahat juga. Semua organ-organ yang bekerja di dalam tubuh itu perlu istirahat. Jadi intermittent fasting ini sebenarnya untuk mempersempit jendela makan kita, sehingga kerja dari organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita itu semakin sedikit waktunya, Jat. Bayangkan nih kita semuanya ya, kita baru bangun jam 6 kita bangun pagi nih, udah langsung makan, lapar nih, udah langsung makan nasi goreng, nasi kuning atau bubur ayam, karbo, insulin naik lagi kan? Spike. Nah, itu baru pertama bangun udah naik tuh kan insulin. Nah, setelah sarapan ada namanya coffee break lah ya. Coffee break, snack manis-manis itu. Nah, itu insulin naik lagi, Jat. Nah, sampai malam itu berapa kali kira-kira kalian ngemil atau naik turun gini insulin kan. Nah, jadi intermittent fasting itu lebih mempersingkat waktu jendela buat makan. Insulin itu naik. Supaya kita makan sekalian nih, makan sekalian banyak satu kali, itu insulin naik sekali doang dalam satu hari, umpamanya ya. Itu ada namanya one meal a day. Kalau one meal a day itu makannya cuma sekali satu hari, itu insulin cuma naik satu kali itu dia. Udah setelah itu dia nggak naik lagi. Jadi istilahnya itu intermittent fasting itu untuk memelihara kerja tubuh, terutama insulin yang udah terlalu berat. Bayangkan, Jat, kita bertahun-tahun, umur sekarang berapa? Saya 19 ya. Kalau saya 27. jadi bertahun-tahun kita itu mungkin belum paham yang namanya fluktuasi insulin ya. Iya, betul. Insulin pankreas itu kan sangat-sangat sabar di dalam tubuh kita. Rilis insulin sejam sekali. Nah, jadi dengan pemahaman dan pengertian bahwa tubuh kita ini udah baik banget loh, Jat. Iya. Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita tuh semua kegiatan duduk, lari, renang, loncat-loncat, bernafas, tubuh ini udah jadi kayak bantal lah, bemper lah semua yang kita lakukan itu tubuh yang gimana cara kita untuk berterima kasih sama tubuh? Ya, kita mengerti cara kerja tubuh. Kita harus mempersingkat waktu dia kerja. Disayang-sayangin tuh tubuh, Jat, gitu.
Berarti tadi banyak faktor sekali ya yang menunjang hidup sehat, mulai dari modalnya. Kita harus perhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus selanjutnya kita harus belajar nih, saat kita kasih modal, diapain sih modal itu. Betul, harus diolah dengan bagus ya, dengan kita baik, workout, dengan kita workout. membakar zat-zat yang mungkin harus dibakar gitu, biar tidak menumpuk di tubuh gitu. Bisa juga mungkin ditunjang dengan intermittent fasting sebagai reward untuk tubuh kita. Betul. Dan mungkin mental yang baik. Nah, kalau pengalaman abang nih dengan lifestyle yang sedemikian rupa, saya lihat emang abang nggak mental health sih. Maksudnya abang nggak stres gitu. Apa efek yang abang rasakan dari segi mental dengan lifestyle yang seperti ini? Jadi saya mulai memahami yang pepatah dalam tubuh yang mensana in corpore itu sano, di dalam tubuh yang kuat ya, sehat yang sehat terdapat jiwa, pikiran dan jiwa yang sehat. Iya, betul. Itu sangat saya alami. Jat. Jadi pikiran lebih clear, berpikir lebih nggak brain fog ya jadinya. Nggak brain fog, nggak ada alasan buat kemelut lah di dalam pikiran. Benar. Itu perubahan yang drastis yang saya alami, Jat. Jadi mental juga sangat berpengaruh dari tubuh, ya betul. Memang karena ada kaitannya, saya pernah baca juga ada penelitian dari seseorang, ini mungkin di luar negeri sih studinya, orang yang rumahnya, kamarnya terutama itu sangat berantakan, itu pikirannya juga berantakan. Dan pikiran yang berantakan itu disebabkan karena orang itu punya isu terhadap kesehatannya gitu. Betul. Dan ternyata memang mungkin semua berhubungan. Seperti kita misalnya olahraga, itu kan kita dapat hormon ya. Betul ya. Namanya endorfin. Hormon untuk bahagia. Olahraga, untuk bahagia. Masih banyak lagi kayak serotonin, hormon-hormon yang berbahagia seperti kita berhubungan, berinteraksi dengan orang, itu ada hormonnya juga. Kita menuntaskan pekerjaan, kita puas akan kerjaan kita, itu ada hormonnya juga yang menimbulkan kebahagiaan kita. Yang menunjang itu adalah apa? Tubuh yang sehat dan kuat. Jadi kita bisa menjalani semua aktivitas dengan hasil yang mungkin yang kita harapkan ya. Dari situ keluarlah hormon-hormon kebahagiaan tersebut. I see. Tadi kan abang bilang ya kalau kita tuh harus mengenal tubuh kita dan ilmunya juga ternyata tidak sesimpel itu tuh ribet banget ya. Bisa nggak sih ada yang lebih sederhana gitu, jadi nggak usah lah belajar dulu, langsung aja gitu action gitu, bisa nggak sih? Baik ya. Ini setiap orang beda, motivasinya banyak banget. Ada motivasi, ada mindsetnya sangat berbeda-beda. Orang dengan mindset yang dia udah paham dengan pentingnya kesehatan, mungkin dia jadi tulang punggung keluarga, Jat. Jadi dia harus tetap jaga kesehatan buat kalau nggak ada dia, keluarganya seperti apa. Itu namanya motivasi dan mindset awal kenapa seseorang melakukan kegiatan. Jadi istilahnya jika dia tidak berasal dari dalam hatinya untuk melakukan kegiatan itu, dipaksa dari luar eksternal nggak akan bisa untuk memaksa. Gitu ya? Mungkin bisa, mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu dia jalan gitu, tapi minggu-minggu berikutnya nggak sustain ya, nggak berkelanjutan dengan kebiasaan yang lama lagi. Tapi kan itu kalau dari yang abang ketahui semua tadi ceritain ke kita itu kan ribet banget ya, hampir harus ngitung kalori apa. Bisa nggak sambil berjalan aja bisa ya? Bisa. Kayak sangat belajar bisa, step by step. Sangat. Gitu. Saya juga dulu pertama awalnya itu saya tidak setiap hari ya. Itu berat banget untuk setiap hari saya latihan beban 1 jam durasinya itu berat. Tapi saya mulai dengan 30 menit. 2 minggu sekali. Tidak apa-apa. Di awal itu hanya 15 menit pun tidak masalah. Per hari ataupun seminggu 2 kali, seminggu 3 kali tidak masalah, asalkan ada yang namanya konsisten. Konsisten is the key. Ya benar. Jadi gitu. Jadi nggak harus pertama-tama nggak harus berat, itu malah jadi menyakiti, merusak tubuh ya. Jadi awal-awal itu 15 menit jalan kaki atau 15 menit lari, ditambah lagi dosisnya, mungkin tambah angkat beban 15 menit lagi jadi setengah jam. Nah besoknya mungkin angkat bebannya setengah jam. Besoknya lagi ditambahin harinya jadi 4 kali seminggu. Besoknya lagi mungkin 5 kali, 6 kali seminggu. Seperti itu, Jat. Konsisten ya. Betul. Nggak harus langsung belajar semua ilmunya. Betul. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa salah satu jadi rujukan buat teman-teman memulai. Karena tadi Bang Angga udah cerita panjang lebar sekali. Oke Bang, nih kita sebelum kita tutup nih, karena udah lama juga kita ngobrol ngalor ngidul dan
Actually I enjoy it. Ini adalah ilmu baru buat saya. Tapi mungkin abang punya closing statement nggak buat kita semua? Oke, mungkin di sini saya sudah mengalami berproses yang namanya saya mengatur pola makan, pola tidur, dan pola latihan olahraga saya. Mungkin itu baik buat saya, dan saya tidak akan puas jika saya mengalaminya sendiri. Saya berharap teman-teman mungkin lebih banyak lagi mungkin untuk bisa ikut ke jalan untuk menuju badan dan tubuh dan pikiran yang lebih sehat. Atau mungkin ini Bapors bisa ya, ada Bapors weightlifting. Mungkin bisa ada Bapors bisa. Itu mungkin closing statement saya, tetap sehat karena sehat adalah pangkal dari apapun yang kita lakuin. Luar biasa sekali. Aduh, terima kasih banyak. Makasih banyak untuk Bang Angga berkenan untuk sharing ilmu. Ini ilmu daging semua dan mahal ya. Susah kalau kita tuh. Ini mungkin bisa jadi, mudah-mudahan bisa jadi video pertama semua orang untuk memulai hidup sehat ya, sebelum loncat ke video-video YouTube lainnya. Semoga menginspirasi ya. Ya, semoga menginspirasi. Dan saya juga mewakili keluarga besar Bea Cukai Bandung nih, sekalian perpisahan sama abang. Semoga abang di kantor yang baru Bea Cukai Ngurah Rai siap menerima. Semoga abang bisa menginfluence semuanya juga. Terima kasih juga karena kebetulan saya ini satu ruangan dengan Bang Angga ya, dan saya dan teman-teman saya itu salah satu muridnya yang tiap hari diceramahin tentang kesehatan. Terima kasih banyak. Iya, kultum terus. Baik, terima kasih banyak penonton yang sudah bersedia nih menyimak video kita. Mungkin bisa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman atau mungkin keluarga. Dan terima kasih banyak untuk Bang Angga, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Custom Talk, talking di sini biar semua happy. Podcastnya Bea Cukai Bandung. 5, 4, 3, 2, 1, Custom Stocks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Oke.